Dia guru yang disegani, tapi diam-diam menikahi muridnya yang masih SMA. Semua orang menghina sampai satu rahasia keluarga terbongkar dan mengubah segalanya. Namaku Arman. Usia 27 tahun. Baru sebulan lalu aku diangkat sebagai guru tetap di SMA Harapan Bangsa, sebuah sekolah menengah favorit di kota kecil tempat aku dulu tumbuh. Ini semacam pulang kampung, meski wajah-wajah di sini sudah berubah semua, kecuali udara pagi yang masih membawa wangi tanah dan suara burung gereja yang ramai di pepohonan. Hari pertamaku mengajar, aku berdiri di depan kelas 11B, kelas yang katanya paling adem, tapi isinya murid-murid cerdas yang kritis. Aku membuka pintu kelas, membawa buku, dan berdiri di depan mereka dengan senyum percaya diri. "Selamat pagi," kataku. "Pagi, Pak," jawab mereka serempak. Agak kaku, aku memperkenalkan diri singkat. Beberapa murid terlihat tertarik. Mungkin karena aku guru baru. Atau mungkin karena, wajahku belum terlalu tua untuk ukuran guru bahasa Indonesia. Lalu pandanganku berhenti di satu titik, baris ketiga dari depan, dekat jendela. Seorang gadis berhijab, wajahnya teduh, matanya tajam namun kalem. Ia tidak tertawa, tidak memalingkan muka seperti yang lain saat aku memperkenalkan diri. Ia menatap lurus padaku, terlalu lurus. Dan entah kenapa, jantungku sempat berhenti sedetik. Ada rasa yang aneh, seperti pernah bertemu, atau pernah kehilangan. Namanya Naila, begitu ku dengar saat absensi. Naila Putria Zahra. Nama yang sederhana tapi melekat. Ia hanya mengangguk saat aku memanggil namanya. Tak banyak bicara, tapi suaranya jernih, penuh percaya diri. Di jam pelajaran pertama itu, aku hanya memperkenalkan materi dan membuat perkenalan santai. Beberapa murid mulai akrab, bercanda, bahkan ada yang berusaha menggodaku dengan pertanyaan aneh-aneh. Tapi Naila tetap tenang, mencatat, kadang mengangkat alis saat aku menyebut istilah sastra klasik. Setelah kelas usai, aku menuju ruang guru. Beberapa guru menyapaku hangat. Ada Bu Rina dari matematika, Pak Anton dari sejarah, dan beberapa lainnya. Di sela obrolan ringan tentang kebijakan kurikulum, Bu Rina tiba-tiba berkata, "Kamu nanti akan jadi pembimbing lomba debat ya? Sekolah kita mau ikut tingkat provinsi. Siswanya sudah ada, tinggal kamu bimbing. Salah satunya Naila, anak kelas FPCB." Aku mengangguk pelan. Naila lagi. Nama itu terasa menggantung di udara. Aku tak menyangka. Pertemuan singkat pagi tadi akan menjadi awal dari sesuatu yang lebih rumit, dari sekadar hubungan guru dan murid. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Aku mulai membimbing tim debat, termasuk Naila di dalamnya. Ia anak yang luar biasa. Bicaranya runtut, tajam, tapi tetap sopan. Ia seperti punya dunia sendiri yang jarang dibuka untuk orang lain. Tapi entah kenapa, perlahan, ia membiarkanku masuk ke dalamnya. Kami sering latihan sepulang sekolah, kadang sampai sore. Kadang aku mengantar mereka pulang, termasuk Naila. Rumahnya tidak jauh dari sekolah. Ia tinggal bersama ibunya, seorang janda yang bekerja sebagai penjahit rumahan. Ayahnya, katanya sudah lama meninggal. Tapi saat ia bicara tentang itu, ada nada janggal di suaranya. Suatu sore, saat hujan turun dan teman-temannya sudah dijemput, hanya aku dan Naila yang tersisa di aula sekolah. Aku menawarkan payung dan berjalan bersamanya ke gerbang. "Pak Arman," katanya tiba-tiba, "Bapak pernah ngerasa kenal sama orang, padahal baru pertama kali ketemu?" Aku meliriknya. "Pernah, kayak deja vu?" Aku mengangguk. Atau mungkin karena memang pernah ketemu di tempat atau waktu yang tidak kita sadari. Ia tersenyum tipis. "Saya ngerasa gitu ke Bapak." "Aneh, ya?" Aku terdiam. Rasanya seperti jantungku disambar petir, karena aku juga merasakannya, tapi aku tak bisa bilang. Malam itu, aku membuka laci tua di kamarku, tempat di mana aku menyimpan foto-foto lama keluargaku. Entah dorongan dari mana, aku mengambil sebuah foto ayahku bersama seorang wanita yang dulu katanya pernah dekat dengannya sebelum menikah dengan ibuku. Wajah wanita itu samar, tapi
Ada garis wajah yang mirip. Terlalu mirip. Aku menggeleng cepat. Tidak. Itu cuma perasaan aneh. Aku mencoba meyakinkan diriku. Aku guru, dia murid. Ini hanya kekaguman sesaat. Tapi siapa sangka, perasaan seperti itu. Justru awal dari semuanya. Hari-hari berlalu cepat. Secepat degup jantungku tiap kali menatap Naila dalam sesi latihan debat. Aku berusaha menjaga jarak, berperilaku wajar, dan tetap bersikap profesional. Tapi sejujurnya, tak ada satupun teori pendidikan atau buku etika yang benar-benar mempersiapkanku menghadapi perasaan ini. Naila berbeda. Bukan hanya karena kecantikannya yang kalem, atau caranya berbicara yang tenang, tapi karena pikirannya terlalu dewasa untuk usianya. Menurut saya, cinta yang melawan norma bukan selalu berarti salah. Kadang cinta datang di tempat yang tidak semestinya, tapi bukan berarti tidak tulus. Itu kalimat yang dia ucapkan saat latihan debat hari itu, saat topiknya tentang kebebasan memilih pasangan hidup. Anak-anak lain tertawa geli, tapi aku terdiam. Kata-katanya seolah menampar sesuatu yang dalam di hatiku. Ia melirikku sambil tersenyum, kecil. Seolah tahu bahwa aku mulai kalah. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku mencoba menyibukkan diri, memeriksa tugas-tugas siswa, menyusun materi. Sampai akhirnya mataku kembali tertuju pada nama di daftar peserta lomba. Naila Putri Az-Zahra. Kenapa namanya terus menggangguku? Kenapa setiap suaranya terasa terlalu familiar? Dan kenapa hatiku mulai takut kehilangan sesuatu yang seharusnya bahkan belum aku miliki? Esoknya, Naila datang lebih awal. Kami bertemu di aula sebelum peserta lain datang. "Pagi, Pak," ucapnya, sambil meletakkan tas dan membuka buku catatan. "Pagi, tumben datang cepat." "Capek di rumah, lebih baik nunggu di sini." Aku menatapnya, ragu untuk bertanya lebih lanjut. Tapi mulutku lebih dulu bicara. "Kamu nggak akrab sama ibu?" Ia diam sesaat, lalu menjawab lirih. "Ibu baik, tapi terlalu banyak rahasia. Aku menunggu. Sejak kecil, ibu nggak pernah cerita siapa ayahku. Katanya sudah meninggal. Tapi, aku pernah dengar pertengkaran antara ibu dan nenek. Mereka bilang, ayahku sebenarnya masih hidup, tapi memilih pergi. Dulu aku kira mereka bohong. Tapi makin besar, aku curiga. Aku sering ngerasa kayak hidupku kosong. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi tak tahu harus bagaimana. Yang bisa kulakukan hanya duduk di sebelahnya dan menepuk bahunya pelan. Ia menoleh. Pandangannya dalam, matanya lembab tapi tak menangis. "Pak Arman," katanya pelan. "Bapak juga ngerasa kosong?" Aku terdiam. Tak ada guru yang seharusnya menjawab pertanyaan itu. Tapi saat melihat wajah Naila, wajah yang seperti membawa luka yang belum sembuh, aku tak tahan untuk tidak jujur. "Kadang iya," jawabku lirih. "Kenapa?" "Karena aku kehilangan arah. Saat aku tahu apa yang aku rasakan, tapi tak boleh, aku tunjukkan." Kami saling menatap. Sunyi. Tak ada kata, tapi terasa ribuan bisikan mengisi udara di antara kami. Hari-hari berikutnya, hubungan kami makin dekat. Awalnya kami hanya membicarakan debat, lalu buku-buku, lalu puisi. Naila suka puisi, Chairil Anwar. Aku mengajarinya menulis cerpen. Ia suka menulis kisah sedih yang tokohnya selalu merasa kehilangan sesuatu. Satu kali, aku membaca puisinya. Aku menunggu di antara kata yang tak terucap, di antara batas yang tak boleh dilanggar. Jika cinta adalah dosa, biarlah aku terbakar oleh perasaan itu. Aku menahan napas setelah membacanya. Puisinya terasa seperti pengakuan. Aku bertanya padanya, "Ini tentang siapa?" Ia tersenyum samar. "Tentang seseorang yang tak seharusnya disayangi, tapi tetap disayangi." Hatiku bergetar. Aku tahu aku harus mundur. Tapi entah kenapa, aku malah semakin tenggelam. Pada suatu sore setelah latihan, hujan turun deras. Teman-temannya sudah dijemput. Aku dan Naila terjebak di sekolah. Aku menawarkan untuk mengantar pulang karena tak ada ojek yang lewat. Dalam perjalanan, Naila duduk di jok belakang motor
Diam. Tak seperti biasanya. Saat berhenti di depan rumahnya, ia menepuk bahuku pelan. "Terima kasih, Pak," ucapnya. "Sama-sama. Hati-hati masuknya. Hujan masih deras." Tapi ia tidak turun. Ia tetap duduk di sana, seolah menunda waktu, Pak Arman. "Ya? Kalau saya bilang saya sayang sama Bapak, Bapak bakal marah." Aku terdiam. Jantungku seperti meledak. Suara hujan menjadi gema yang menyesakkan. "Naila, kamu muridku. Tapi saya juga manusia yang bisa jatuh cinta." Aku menarik napas dalam. "Aku juga manusia, Naila. Tapi aku guru. Aku punya batas yang tak boleh kulanggar." Ia menunduk. "Terlalu terlambat, Pak. Perasaan ini sudah tumbuh." Aku tak menjawab. Aku tahu aku harus mengatakan tidak, tapi hatiku membeku. Di matanya, aku tak melihat anak kecil. Aku melihat seseorang yang kesepian seperti aku. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku tahu semua ini salah. Tapi mengapa rasanya begitu benar? Aku mulai bertanya-tanya. Kalau cinta tumbuh di tempat yang salah, apakah perasaan itu tetap salah? Atau justru dunia yang menempatkannya di tempat yang keliru? Aku tidak tahu jawabannya. Yang aku tahu, Naila bukan murid biasa. Dan aku, guru biasa yang mulai terperangkap dalam rasa yang luar biasa. Sudah seminggu sejak Naila mengaku bahwa ia menyimpan rasa padaku. Dan jujur, hidupku berubah setelah itu. Setiap kali aku masuk kelas XIB, mataku otomatis mencari sosoknya. Setiap kali ia bicara di latihan debat, hatiku seperti diseret ke dalam jurang yang dalam, jurang antara logika dan perasaan. Aku mencoba menjaga jarak, mencoba kembali menjadi guru biasa. Tapi Naila tidak membuatnya mudah. Kadang, saat teman-temannya tertawa di aula, ia hanya duduk di pojok, memandangku diam-diam. Kadang saat semua murid bubar, ia tertinggal dan pura-pura masih mengerjakan sesuatu agar bisa pulang bersamaku. Dan aku terlalu lemah untuk menolaknya. Suatu sore, kami berdua lembur di ruang kelas. Debat provinsi tinggal 2 minggu lagi. Aku tahu seharusnya kami membicarakan struktur argumen, pembukaan debat, dan data-data penting. Tapi Naila malah bertanya hal yang membuatku kehilangan kendali. "Pak Arman, Bapak masih tidur nyenyak setelah saya ngomong waktu itu?" Aku berhenti, menulis. "Jujur? Enggak. Kenapa?" Aku menatap matanya. "Karena yang kamu bilang terlalu jujur dan terlalu berani." Ia tersenyum kecil. "Saya nggak mau pura-pura, Pak. Hati saya nggak bisa bohong." Aku menarik napas dalam. "Naila, aku guru. Kamu murid. Hubungan ini nggak boleh ada. Tapi hubungan ini sudah ada, Pak. Di hati kita." Aku terpaku. Kata-katanya bukan sekadar kalimat remaja yang sedang jatuh cinta. Kata-kata itu seperti peluru yang menembus pertahananku. "Bapak takut?" tanyanya lagi. Aku menunduk. "Aku takut menghancurkan hidupmu." Dan hidupku. Ia mendekat, duduk lebih dekat dari biasanya. Suaranya pelan, hampir berbisik. "Yang saya tahu, Pak Arman adalah satu-satunya orang yang nggak pernah bohong sama saya. Bapak dengerin saya. Bapak hargai saya. Seumur hidup saya, nggak ada laki-laki yang begitu." Aku menoleh perlahan. Matanya berair, tapi tidak menangis. "Bapak bilang hubungan ini salah. Tapi bagaimana kalau Tuhan justru mempertemukan kita karena kita punya luka yang sama? Bapak pernah ngerasa gitu? 2 orang luka, saling menyembuhkan?" Aku tidak bisa menjawab. Karena iya, aku pernah merasa begitu. Dan itu sekarang. Malam. Itu, aku tidak pulang langsung. Aku berhenti di masjid kecil dekat rumah, duduk di terasnya, mencoba menenangkan diri. Aku mencoba berdoa, tapi lidahku keluh. Bagaimana aku bisa berdoa dengan hati yang berdosa? Aku bukan pria alim, tapi aku tahu batas. Dan malam itu aku sadar, aku sudah melewati batas itu di dalam hati. Keesokan harinya,
Aku berusaha membuat garis pemisah. Latihan debat kuatur lebih singkat. Aku minta Naila tidak pulang bareng lagi. Tapi semua itu sia-sia. Karena yang tumbuh di hati tak bisa dibatasi oleh jadwal. Suatu malam, aku mendapat pesan darinya. Pak Arman, saya di taman belakang sekolah. Sendiri, bisa ke sini. Aku mencoba mengabaikan, tapi 20 menit kemudian aku tetap datang. Dan di sanalah dia, duduk di ayunan kayu, wajahnya sayu. Kenapa kamu di sini malam-malam? Tanyaku, mencoba tegas. Ia menunduk. Saya marah. Sama bapak, sama diri saya. Kenapa? Karena saya sayang seseorang yang enggak boleh saya sayangin. Tapi saya juga enggak bisa berhenti. Dan bapak, makin hari makin jauh. Aku duduk di sebelahnya, perlahan. Naila, kamu enggak salah karena mencintai. Tapi kita salah kalau menuruti perasaan itu. Ia mendekat. Terlalu dekat. Pak Arman, bisiknya. Kalau hari ini adalah hari terakhir kita ketemu, Bapak, mau saya tahu nggak perasaan Bapak sebenarnya? Aku diam. Terjebak antara kebenaran dan kehancuran. Akhirnya aku berkata lirih. Aku juga sayang kamu. Waktu seolah berhenti. Naila menatapku, lalu tiba-tiba memelukku. Bukan pelukan murid ke guru, tapi pelukan seorang perempuan yang memeluk orang yang dicintainya sepenuh hati. Dan aku membalas pelukannya. Aku tahu, mulai detik itu, kami sudah melangkah terlalu jauh untuk kembali. 3 hari kemudian, aku menerima surat panggilan dari kepala sekolah. Ternyata ada guru yang melihat aku dan Naila bersama di taman malam itu. Rumor mulai beredar, meski belum ada yang tahu pasti. Aku duduk di ruang kepala sekolah, deg-degan. Pak Arman, kata Pak Dodi, kepala sekolah. Hati-hati, Bapak guru muda, banyak yang memperhatikan. Saya tahu Naila murid cerdas, tapi jaga sikap. Jangan sampai ada yang salah paham. Aku hanya bisa mengangguk. Tapi di dalam hati, aku tahu, ini bukan hanya soal sikap. Ini soal pilihan. Dan aku sudah memilih Naila. Walau dunia mungkin akan membenciku. Aku pikir aku cukup pintar menyembunyikan perasaan. Tapi ternyata, tembok sekolah ini lebih banyak telinga dan mata daripada yang kusadari. Sejak malam itu di taman belakang, hubungan kami berubah drastis. Naila makin terbuka, makin berani menunjukkan perhatian. Bahkan saat kami di sekolah. Ia mulai meninggalkan pesan kecil di laci mejaku, seperti anak SMA jatuh cinta pada umumnya. Tapi di mataku, itu bukan hal sepele. Itu bahaya. Yang membuatku lebih gelisah, beberapa rekan guru mulai memberi sindiran halus. Pak Arman, murid kita makin semangat ya debatnya, ucap Bu Sinta sambil tersenyum penuh arti. Apalagi si Naila, kalau lihat bapak kayak nyala matanya. Aku hanya bisa tersenyum kaku. Dalam hati, aku tahu, waktunya tak lama lagi. Suatu siang saat jam istirahat, aku memutuskan menemui Naila di perpustakaan. Ruangan itu sepi, hanya kami berdua. Aku menatapnya serius. Naila, kita harus bicara. Ia menutup bukunya. Tentang kita? Aku mengangguk. Aku tahu kamu serius. Dan aku juga nggak main-main. Tapi orang-orang mulai curiga. Dan kalau kita terus begini, kamu yang bakal disalahkan. Bukan aku. Ia menatapku. Wajahnya keras, penuh keteguhan yang tak biasa untuk gadis seusianya. Bapak mau saya pura-pura nggak peduli lagi? Aku mau kamu aman, Naila. Tiba-tiba wajahnya berubah sendu. Pak, saya ini bukan anak kecil. Saya tahu risiko. Saya tahu ini gila. Tapi saya juga tahu, saya nggak pernah merasa dihargai seumur hidup saya, selain saat bersama Bapak. Aku diam. Lalu ia melanjutkan, dengan suara lebih pelan. Bapak tahu nggak? Saya pernah nyari siapa ayah kandung saya. Dari semua petunjuk, saya cuma tahu satu hal. Dia pernah jadi guru juga. Aku tertegun. Maksudmu? Naila menggeleng pelan. Saya nggak tahu siapa dia sebenarnya. Tapi tiap malam saya nanya ke ibu, kenapa dia pergi? Ibu nggak pernah jawab. Tapi saya curiga. Dia masih hidup. Aku tak tahu harus menanggapi bagaimana.
Rahasia demi rahasia mengalir dari bibirnya, membuatku merasa bahwa hubungan kami bukan sekadar cinta terlarang. Ini seperti teka-teki yang belum lengkap. Naila, ucapku pelan. Kamu yakin mau tetap jalanin semua ini? Ia hanya menjawab satu kata. Yakin. Dan anehnya, di balik semua ketakutan yang menjeratku, aku juga yakin. Aku tak bisa melepaskannya. 2 minggu kemudian, sekolah mengadakan lomba debat tingkat provinsi. Naila tampil luar biasa, dan tim kami berhasil jadi juara kedua. Aku bangga. Lebih dari bangga. Tapi kejadian di akhir acara membuatku terperangah. Seorang wanita paruh baya datang menghampiri Naila dan memeluknya. Wajahnya mirip. Terlalu mirip. Lalu wanita itu menoleh padaku. Pak Arman ya? Saya ibunya Naila. Aku menyambutnya gugup. Iya Bu, selamat ya atas kemenangan putri Ibu. Ia tersenyum kecil, tapi pandangannya menusuk tajam. Saya mau bicara sebentar. 4 mata. Kami bicara di sudut ruangan. Suaranya pelan tapi tegas. Saya tahu Naila sayang sama Bapak. Dan saya tahu. Bapak juga bukan batu. Aku menunduk, bingung. Bu, saya bukan mau marah. Tapi saya minta satu hal. Kalau Bapak memang serius, jangan sembunyi-sembunyi. Aku terdiam. Dan satu lagi, lanjutnya, nadanya berubah tajam. Kalau hubungan ini cuma buat main-main, saya sendiri yang bakal bikin Bapak keluar dari sekolah ini. Aku menatapnya. Perasaan bercampur. Takut, malu, tapi juga lega. Ia tahu, dan dia tidak meledak seperti yang kutakutkan. Tapi kenapa Ibu tidak melarang? Tanyaku pelan. Ia menatap langit-langit ruangan, lalu menjawab lirih. Karena saya pernah mengalami hal yang sama. Bedanya, guru yang saya cintai dulu malah meninggalkan saya saat saya hamil. Jantungku seperti berhenti berdetak. Nama guru itu Ardiansyah, katanya. Dan sampai sekarang, saya nggak tahu kemana dia pergi. Aku menelan ludah. Ardiansyah, nama belakang ayahku, nama keluarga kami. Mustahil, maaf Bu, nama depannya siapa? Ardiansyah. Tapi waktu itu dia masih muda, baru lulus kuliah. Saya cuma siswi kelas 3 SMA. Dan saya, Naila anaknya. Aku pulang dalam keadaan linglung. Kubuka kembali album lama di rumah. Kulihat foto-foto masa kecilku. Lalu kutemukan satu surat lama dari almarhum ayah. Surat itu ditulis untukku sebelum ia meninggal 5 tahun lalu. Tapi aku tak pernah membaca isinya secara penuh. Hari ini, aku baru membukanya. Arman, kalau kau membaca surat ini, berarti aku sudah tiada. Ada satu rahasia yang harus kau tahu. Dulu, aku pernah punya anak di luar nikah. Tapi aku pengecut, Arman. Aku tak berani bertanggung jawab. Anak itu perempuan. Ibunya bernama Rina. Kalau suatu saat kau bertemu seseorang bernama Naila Putri Az-Zahra, tolong lindungi dia. Dia adikmu. Maafkan ayah. Tanganku gemetar. Naila, adikku sendiri, aku terduduk lemas di lantai. Semua rasa hancur. Cinta yang kubela selama ini adalah cinta terlarang bukan hanya karena status guru murid, tapi karena kami saudara. Sejak malam itu, hidupku serasa mimpi buruk yang tak bisa dibangunkan. Aku mencintai Naila. Tapi Naila bisa jadi adikku sendiri. Kalau benar surat peninggalan almarhum ayah itu bukan gurauan ajal, maka aku adalah kakak kandung dari gadis yang kupeluk beberapa minggu lalu. Gadis yang kukatakan, aku juga sayang kamu. Gadis yang ingin kuajak hidup bersama. Hatiku remuk. Bahkan kata dosa pun rasanya terlalu ringan untuk menggambarkan semua ini. Selama beberapa hari, aku menghindari Naila. Tak membalas pesannya, tak muncul di grup pelatihan debat. Bahkan di sekolah pun, aku memilih ruang guru belakang, agar tak perlu berpapasan. Tapi cinta memang tak bisa dipendam dengan sekat dan dinding. Suatu sore aku duduk sendiri di musola kecil dekat sekolah. Menunduk, wajahku kusam, janggut mulai, tumbuh tak terurus. Lalu suara yang paling kutakuti muncul dari belakang.
Pak Arman. Aku menoleh. Naila berdiri di depan pintu, dengan wajah penuh luka. Bapak kenapa? Tanyanya pelan. Aku tak bisa menjawab, tapi air mataku menitik sendiri. Ia mendekat. Duduk di depanku. Bapak berubah. Saya tahu. Tapi kenapa? Aku memandang wajahnya. Wajah yang entah kenapa justru sekarang makin mirip ibu tiriku. Yang mungkin juga adalah ibunya. Aku menggeleng, berusaha bicara, tapi hanya satu kalimat yang keluar. Aku harus menjauh. Naila terdiam. Lalu dengan mata berkaca-kaca ia berkata, "Kenapa? Karena saya terlalu kecil buat dicintai? Karena kita beda dunia? Atau karena saya hanya murid?" Aku menggeleng lagi, lebih keras. Bukan itu Naila. Lalu ia menatapku tajam. Atau karena saya mungkin adik Bapak? Dunia runtuh, aku diam. Dan diamku adalah jawaban. Naila berdiri, tubuhnya gemetar. Jadi, itu benar? Surat dari ayahmu itu beneran ada? Aku mengangguk. Ia memeluk dirinya sendiri. Wajahnya seperti kehilangan seluruh warnanya. Kenapa dunia sejahat ini, Pak? Beberapa hari setelah itu, aku menemui seorang teman, lamaku Dr. Rizal, yang bekerja di laboratorium forensik. Aku minta tolong diam-diam melakukan tes DNA dengan sampel rambutku dan sisiran rambut Naila yang kuambil dari ruang debat. Menunggu hasilnya adalah siksaan. Setiap malam aku tak bisa tidur. Setiap pagi, aku melihat wajahku sendiri di cermin dan ingin muntah. Di sekolah, Naila mulai absen. Banyak guru mulai bertanya. Aku hanya bilang dia sakit, tapi sakit Naila bukan di tubuhnya. Hatinya lah yang runtuh. 2 minggu kemudian, hasil DNA keluar. Dan jawabannya membuat kakiku lemas. Kecocokan DNA antara subjek A dan B, 49,8%. Kemungkinan hubungan saudara kandung. Aku terduduk di bangku halte depan kantor laboratorium. Tanganku gemetar memegang hasil kertas itu. Dunia seakan berhenti berputar. Naila, benar-benar adikku. Adik kandungku seayah. Hubungan kami bukan sekadar melanggar etika, bukan sekadar melanggar norma sosial. Ini hubungan terlarang secara mutlak. Malam itu aku datang ke rumah Naila. Tapi yang membukakan pintu adalah ibunya. Wajah Burina pucat. Pak Arman, aku menunduk. Saya mau bicara tentang semuanya. Ia hanya mengangguk dan mempersilakanku masuk. Di ruang tamu, Naila duduk seperti patung. Wajahnya kosong. Tak ada cahaya di matanya seperti dulu. Aku duduk di hadapannya. Kutaruh hasil tes DNA di atas meja. Ibu, kataku pada Burina. Saya mohon maaf. Saya tidak tahu. Kami tidak tahu. Burina mengangguk pelan. Saya yang seharusnya minta maaf. Saya terlalu lama menyembunyikan kebenaran. Ia menatap Naila. Ibu takut kamu benci ayahmu. Takut kamu merasa terlahir dari hubungan yang memalukan. Naila berbisik pelan, tapi yang lebih memalukan, saya jatuh cinta pada kakak kandung saya sendiri. Aku ingin berkata sesuatu. Tapi tak ada kalimat yang bisa memperbaiki luka seburuk ini. Akhirnya aku hanya berkata, "Maafkan aku, Naila. Aku akan mengundurkan diri dari sekolah. Aku akan pergi jauh, biar waktu yang sembuhkan semuanya." Tapi sebelum aku berdiri, Naila menggenggam tanganku untuk terakhir kalinya. "Pak Arman." "Arman," katanya, lirih. "Saya nggak nyalahin siapa-siapa. Kita hanya korban dari masa lalu yang tak pernah selesai." Air matanya jatuh. Tapi saya mohon satu hal. Aku menatapnya. Jangan pernah bilang cinta kita salah. Cinta itu suci. Yang salah adalah waktu dan keadaan yang mempertemukannya terlalu telat. Aku hanya bisa mengangguk, dengan dada sesak. 3 hari kemudian, aku resmi mengundurkan diri dari sekolah. Tanpa perpisahan, tanpa pengumuman. Hanya surat sederhana di meja kepala sekolah. Dan malam itu, aku naik bus malam, meninggalkan kota ini, membawa luka, cinta, dan kenangan yang takkan pernah bisa kuhapus.
Beberapa bulan setelah aku meninggalkan kota itu, aku mencoba menjalani hidup baru di tempat baru. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, mengajar di sebuah lembaga bimbingan belajar swasta. Nama Arman tak lagi tertera di daftar guru negeri, dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Sekaligus kosong. Hidupku berjalan tanpa warna. Aku pikir waktu bisa menyembuhkan. Tapi setiap malam, suara Naila masih menghantui dalam mimpiku. Tatapan matanya, tangisnya, dan kalimat terakhirnya yang terus berputar di kepalaku. Jangan pernah bilang cinta kita salah. Yang salah, waktu dan keadaan. Suatu siang saat hujan turun rintik-rintik, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Hanya satu kalimat. Pak Arman, saya butuh bicara. Ini penting. Dari Naila. Tanganku bergetar. Aku langsung menelepon balik. Suara di seberang terdengar pelan dan gemetar. Itu suara Bu Rina. Pak Arman, saya mohon. Pulanglah sebentar. Naila sedang di rumah sakit. Dia butuh Bapak. Tanpa pikir panjang, aku langsung berkemas. Kupesan tiket kereta malam itu juga. Setibanya di rumah sakit, aku melihat sosok Naila terbaring lemah. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus. Tapi yang paling mengejutkan, perutnya yang membuncit. Aku terduduk di kursi di samping ranjangnya. Tak bisa berkata apa-apa. Pak Arman, ucapnya lirih. Anak kita masih hidup. Air mataku jatuh begitu saja. Ternyata, sebelum aku pergi, Naila sudah hamil 2 bulan. Ia sengaja menyembunyikannya karena takut aku takkan pernah kembali. Ia hanya ingin menyelesaikan sekolah dulu, lalu mengurus semuanya sendiri. Tapi tubuhnya yang kelelahan karena tekanan, depresi, dan sembunyi-sembunyi membuat kehamilannya menjadi berisiko. Naila, kenapa kamu nggak bilang? Tanyaku pelan. Ia hanya tersenyum. Saya kira saya cukup kuat. Aku memeluknya. Untuk pertama kalinya sejak kebenaran itu terungkap, aku memeluknya lagi. Bukan sebagai kekasih, bukan sebagai guru, tapi sebagai laki-laki yang ikut bertanggung jawab atas nyawa kecil dalam rahimnya. Aku menatap Bu Rina, yang berdiri di sudut ruangan dengan mata sembab. Saya akan tanggung jawab, Bu, apapun caranya. Beberapa minggu kemudian kami menikah. Bukan dengan pesta, bukan di aula, tapi secara diam-diam di sebuah KUA kecil, hanya disaksikan penghulu dan Bu Rina. Pernikahan kami bukanlah perayaan, tapi pengakuan. Pengakuan bahwa kami sudah terlalu dalam terjerat dalam dosa masa lalu. Dan satu-satunya jalan keluar adalah menghadapinya bersama. Tak ada yang tahu, tak ada yang boleh tahu. Bahkan surat nikah kami disimpan Bu Rina dalam laci paling tersembunyi. Bukan karena kami malu, tapi karena dunia takkan pernah menerima. Hari demi hari kami jalani dalam kesunyian. Kami tinggal di rumah sewa kecil, di pinggiran kota, sembari menunggu kelahiran anak pertama kami. Tak ada foto keluarga di dinding, tak ada nama belakang di pintu. Kami hanya hidup seperti bayangan. Tapi di antara gelap itu, ada cahaya kecil. Naila mulai tersenyum lagi. Ia mulai menulis jurnal harian, bahkan sempat mengirim cerpen ke sebuah majalah remaja. Ia bilang, menulis adalah satu-satunya cara agar pikirannya tidak meledak. Kalau nanti anak kita besar, ucapnya suatu malam, saya pengen dia tahu bahwa dia lahir dari cinta, bukan aib. Aku mengangguk. Tapi hatiku tetap dihantui pertanyaan yang tak pernah selesai. Bagaimana kalau dunia akhirnya tahu? Hingga suatu hari, bayangan buruk itu menjadi kenyataan. Seorang mantan guru dari sekolah lama mengirimiku pesan anonim. Saya tahu siapa Naila sebenarnya. Saya tahu kalian menikah diam-diam. Dan saya tahu siapa ayah kandungnya. Kalau kau tidak, segera angkat kaki dari kota ini, semua akan kubongkar. Tanganku mengepal. Rahasia yang kami simpan selama ini terancam pecah. Aku tak tahu siapa pengirimnya. Tapi aku tahu satu hal. Waktuku tak banyak. Aku tak bisa hanya diam. Karena yang
kupertaruhkan bukan hanya diriku sendiri, tapi Naila. Dan bayi kami yang sebentar lagi lahir. Malam itu aku memeluk Naila erat-erat. Naila, kalau suatu hari aku harus pergi lagi, jangan pernah anggap aku lari. Aku pergi untuk melindungi kalian. Naila menatapku tajam. Kita nggak bisa terus lari, Pak. Aku nggak lari. Tapi aku juga nggak bisa biarkan kalian hancur karena masa laluku. Ia terdiam, lalu berbisik pelan. Kalau begitu, saya juga akan ikut hancur bersamamu. Tapi di luar sana, seseorang sedang bersiap membuka semua rahasia. Dan kami hanya bisa menunggu badai itu datang. Pagi itu, dunia kami yang sepi mendadak pecah seperti kaca yang dibanting dari lantai 3. Semua berawal dari notifikasi WhatsApp yang masuk beruntun. Nomor-nomor tak dikenal. Pesan-pesan yang isinya sama. Pak Arman, ini beneran Bapak dan Naila? Astaga, kami semua kecewa. Bapak nikahi murid sendiri. Waktu dia masih sekolah, tanganku langsung gemetar. Kutinggalkan sarapan di meja, bergegas membuka media sosial. Dan di sana, dunia telah berubah. Sebuah video berdurasi 48 detik tersebar di TikTok dan Instagram. Isi videonya, aku dan Naila sedang duduk di depan penghulu, memakai pakaian sederhana. Suara penghulu terdengar mengucapkan akad nikah. Wajah Naila terekam jelas, wajah seorang gadis SMA. Captionnya menyakitkan, guru nikahi siswinya saat masih duduk di bangku sekolah. Aib terbesar dunia pendidikan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, video itu sudah ditonton 78.000 kali. Komentar mengalir deras. Mayoritas penuh kemarahan. Pantas Naila tiba-tiba keluar sekolah. Gila, guru predator. Pendidikan, kita makin bobrok. Mana polisi? Aku hanya bisa terduduk. Lututku lemas. Dunia yang kubangun dengan penuh kehati-hatian, ambruk seketika. Dan yang paling parah, akun media lokal mulai ikut mengangkat cerita ini, bahkan menyebut nama sekolah dan tahun kelulusan Naila. Aku tahu, ini bukan lagi masalah pribadi, ini bencana publik. Naila yang sedang hamil tua hanya bisa menangis di kamar. Bu Rina masuk sambil membawa air putih, tapi wajahnya pun lebih pucat dari biasanya. Siapa yang menyebarkan video itu? Tanyaku dengan suara tercekat. Bu Rina menatapku ragu. Aku nggak yakin, tapi kemungkinan besar. Mantan suamiku yang dulu, ayah Naila. Aku terbelalak. Tapi, bukannya dia? Iya. Tapi selama ini dia masih suka hubungi. Aku diam-diam. Mengancam. Dia benci aku karena aku sembunyikan Naila darinya. Hatiku panas. Orang yang selama ini kami kira sudah menghilang, ternyata diam-diam memperhatikan dari jauh. Dan kini ia menghancurkan semuanya. Siang itu, kepala sekolah lama meneleponku. Arman, kau tahu aku sangat menghargaimu dulu. Tapi ini keterlaluan. Aku hanya bisa menjelaskan sebisaku. Bahwa aku tak tahu Naila adalah adikku. Bahwa aku bertanggung jawab. Bahwa semua ini adalah tragedi keluarga. Bukan skandal sengaja. Tapi dunia tak peduli pada penjelasan. Dunia hanya melihat guru nikahi murid. Tak butuh waktu lama, berita itu sampai ke telinga Dinas Pendidikan. Media nasional mulai meliput. Foto-foto lama Naila berseragam tersebar. Bahkan akun gosip mulai menggali siapa orang tuanya dan kapan dia terakhir kali terlihat di sekolah. Yang membuat hatiku hancur, salah satu komentar netizen adalah, bayinya harusnya diambil negara. Kasihan lahir dari hubungan abnormal begitu. Membaca itu, aku hanya bisa memeluk Naila. Aku akan lindungi kamu. Apapun yang terjadi, janjiku. Tapi Naila hanya menatapku kosong. Lindungi gimana, Pak? Dunia udah telanjur tahu. Kita udah ditelanjangi di depan semua orang. Malam itu, rumah kami dikepung wartawan. Ada yang berteriak dari luar pagar. Ada yang nekat melompati tembok belakang. Kami seperti buronan. Seperti pelaku kriminal. Aku tahu, satu-satunya cara keluar dari
Ini semua adalah bicara langsung. Esoknya, aku membuat video klarifikasi. Dengan wajah tegang, aku duduk di depan kamera ponsel dan berkata, "Saya Arman, mantan guru di sebuah SMA negeri di Jawa Barat. Saya ingin mengklarifikasi bahwa benar saya menikahi Naila. Namun pernikahan kami sah menurut hukum dan agama, terjadi setelah Naila lulus dari sekolah. Dan yang tidak diketahui publik adalah Naila dan saya kemungkinan memiliki hubungan darah. Ya, kami korban dari sejarah keluarga yang gelap. Tapi saya bertanggung jawab. Saya tidak melarikan diri. Kami tidak minta dimaafkan, hanya minta dimengerti." Video itu aku unggah di akun YouTube-ku. Aku pikir itu akan meredakan suasana. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Video itu ditonton 1 juta kali dalam sehari. Judul-judul media makin menjadi-jadi. Guru ini nikahi muridnya yang ternyata adik kandung. Kisah cinta terlarang. Saudara satu ayah menikah diam-diam. Tragedi dunia pendidikan atau kegagalan keluarga. Orang-orang mulai menyuruhku ditangkap. Ada yang melaporkan kami ke polisi. Bahkan LBH anak turun tangan, menganggap ini eksploitasi. Aku dan Naila seperti berdiri di tengah kobaran api. Tak tahu harus lari kemana. Dan di saat semua itu terjadi, air. Ketuban Naila pecah. Kami langsung melarikan Naila ke rumah sakit. Di tengah hujan-hujatan, lahirlah seorang bayi laki-laki. Kecil. Merah. Dengan suara tangis yang nyaring. Kulihat wajah Naila penuh air mata. Tapi untuk pertama kalinya, itu bukan karena sedih. "Namanya siapa?" tanyaku lirih. Naila menjawab pelan, "Raka." Aku menggendongnya. Dan seketika, dunia yang bising mendadak hening. Raka adalah bukti bahwa cinta kami, seaneh apapun pandangan orang, telah melahirkan kehidupan. Tapi saat kami pulang dari rumah sakit, kami dikejutkan oleh kabar yang jauh lebih mengejutkan. Seseorang mengunggah surat warisan asli dari ayahku, lengkap dengan pernyataan notaris yang ternyata belum sempat kubaca secara lengkap. Dan dari surat itulah, akhirnya kebenaran terungkap. Naila bukan adik kandungku. Ayahku hanya menyangka ia anak kandungnya. Tapi tes DNA lama yang dilakukan, ibunya secara diam-diam membuktikan, ayah Naila bukanlah ayahku. Dunia mendadak membalik arah. 1 minggu setelah kelahiran Raka, dunia akhirnya diam. Tapi bukan karena berhenti membicarakan kami, melainkan karena fakta baru yang mengguncang. Seorang sahabat almarhum ayahku, Pak Wibowo, datang membawa salinan surat warisan yang sebenarnya, lengkap dengan hasil tes DNA yang dilakukan secara pribadi oleh istri ayahku, ibu kandung Naila, bertahun-tahun lalu. Surat itu tidak pernah diserahkan ke pengacara keluarga. Disembunyikan, mungkin karena rasa malu atau dendam masa lalu. Aku membaca isinya perlahan, jantungku berdetak keras tiap kalimat bergulir. Setelah hasil uji DNA keluar, dinyatakan bahwa anak bernama Naila bukan anak biologis saya. Ia adalah anak dari hubungan istriku dengan pria lain yang tidak pernah ia ungkap. Meski demikian, karena ia dibesarkan atas tanggung jawab keluarga ini, aku tetap akan mewariskan sebagian kecil harta untuknya. Tanganku gemetar. Artinya, aku dan Naila bukan saudara kandung. Kami bukan hubungan sedarah. Kami bukan bagian dari cinta terlarang seperti yang selama ini diyakini banyak orang. Tapi sayangnya, dunia sudah terlanjur menghukum. Berita tentang surat warisan itu akhirnya tersebar juga, setelah Pak Wibowo menyerahkan salinan ke media lokal dan mempublikasikan klarifikasi. Bahkan pengacara keluarga ikut bicara ke publik dan membenarkan bahwa klaim hubungan darah kami tidak pernah valid. Tapi, semua itu datang terlambat. Komentar netizen masih tajam. Beberapa menganggap kami hanya membuat-buat cerita baru untuk membersihkan nama. "Ah, sekarang ngaku nggak, saudara? Basi. Udah kehujanan, baru cari payung. Anaknya udah lahir baru klarifikasi. Udah telanjur jijik. Maaf, gue nggak percaya." Tak sedikit yang menuntut Naila untuk tetap dihukum secara sosial karena dinilai mempermalukan dunia pendidikan.
Kami sudah tidak bisa kembali ke kota asal. Rumah kontrakan kami dilempari batu seminggu lalu. Nama kami masuk daftar hitam di dunia pendidikan. Kami mencoba pindah ke kota lain, mengganti nomor, mengganti identitas di akun media sosial. Tapi jejak digital tak bisa dibunuh. Naila sempat mengalami baby blues yang cukup berat. Pernah suatu malam, ia menangis diam-diam di kamar mandi sambil membawa Raka. Ketika kutemukan, ia hanya bilang, "Aku takut jadi ibu. Aku takut anak kita tumbuh dibenci." Kayak aku. Aku memeluknya, menggigil ketakutan. Sejak saat itu, aku tak pernah mau lepas dari Naila dan Raka lebih dari 1 jam. Dunia boleh menghina, tapi aku tak akan biarkan mereka menghancurkan keluargaku. Yang membuatku paling hancur, bukan berita, bukan hujatan, tapi ketika suatu pagi aku membaca berita bahwa kepala sekolah lamaku dipecat karena dianggap menutup-nutupi hubungan guru dan murid. Pak Anwar, orang yang dulu paling membelaku. Kupikir aku bisa menghubunginya dan minta maaf. Tapi pesan yang kukirim dibalas dengan singkat. Kau bukan hanya merusak dirimu sendiri, tapi juga menghancurkan banyak orang baik. Kalimat itu menancap lebih dalam dari apapun. Mungkin dia benar. Aku terlalu naif. Aku pikir selama aku bertanggung jawab, dunia akan memahami. Ternyata tidak. Satu-satunya pelipur lara hanyalah Raka. Anak laki-laki yang kini berumur 1 bulan itu adalah alasan aku dan Naila tetap bangun tiap pagi. Setiap senyumnya, setiap tangisnya, adalah bukti bahwa cinta kami, meski ditolak semua orang, telah menciptakan kehidupan baru yang tak bersalah. Naila mulai menulis buku harian tentang kisah hidupnya. Ia bilang suatu hari nanti, kalau Raka besar, buku itu akan jadi warisan, paling jujur dari ibunya. Aku pun mulai bekerja sebagai guru les privat. Tak lagi di sekolah, tapi di rumah-rumah yang tak tahu masa laluku. Kadang aku dimaki saat identitasku diketahui, tapi kadang juga aku diterima karena hasil kerja yang nyata. Beberapa bulan kemudian, sebuah kejutan datang dari arah yang tak disangka. Seorang produser film dokumenter dari Jakarta menghubungiku. Ia bilang, cerita kami layak diangkat sebagai pelajaran hidup, bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengajak orang melihat dari sisi berbeda. Awalnya kami ragu, tapi setelah diskusi panjang, kami setuju dengan satu syarat. Tak satu pun wajah Raka ditampilkan. Kami ingin orang mengenal kisah kami, tapi tidak menjadikan anak kami sebagai bahan hinaan. Dokumenter itu akhirnya tayang di YouTube dan mendapat jutaan penonton. Tapi kali ini, komentar yang masuk berbeda. Aku kira dia predator. Tapi ternyata ini tragedi keluarga yang kacau. Gue minta maaf karena dulu ikutan hujat. Semoga mereka tetap kuat. Dunia memang terlalu cepat menghakimi. Ini bukan pembenaran, tapi pembelajaran. Untuk pertama kalinya, setelah semua badai itu, kami merasa didengar. Sejak dokumenter tentang kisah kami tayang dan viral, perlahan kami mulai bisa bernapas. Meski tidak semua orang berubah pikiran, setidaknya banyak yang mulai melihat sisi lain dari cerita kami. Bukan sekadar guru nikahi murid, tapi tentang luka masa lalu yang diwariskan, tentang keberanian kami melawan stigma, dan tentang anak kami, Raka. Tapi ketika kehidupan mulai terasa sedikit tenang, sebuah tawaran besar datang dan mengguncang segalanya. Sore itu, aku baru selesai mengajar les privat, ketika Naila menyodorkan selembar kertas dari meja dapur. "Ini dari stasiun TV nasional," katanya pelan. Mataku langsung terpaku pada kop suratnya. Tertulis besar, Program Rekonsiliasi Nasional. Kisah yang belum selesai mereka ingin menampilkan kami dalam program dokumenter lanjutan, tayang Prime, Time Nasional, sebagai bentuk penebusan citra dan edukasi masyarakat. Bahkan mereka berani membayar ratusan juta rupiah, plus fasilitas rumah dan pendidikan untuk Raka selama 5 tahun. Tapi ada satu syarat yang membuat jantung kami langsung mengejang. Raka harus ikut tampil. Wajahnya harus terbuka. Naila menatapku. Lama malam itu, matanya sembab.
Bukan karena sedih, tapi karena bingung. Ini bisa jadi awal hidup baru, Man. Bayangkan, pendidikan Raka, rumah yang layak, tabungan untuk masa depan. Tapi, aku takut kalau nanti dia besar dan semua orang mengenalnya karena skandal orang tuanya. Aku memejamkan mata. Ada pertempuran hebat di dalam kepalaku, antara idealisme dan kenyataan, antara hati seorang ayah dan tekanan ekonomi yang tak kenal belas kasihan. Aku tahu Naila benar. Ini bisa jadi peluang terakhir yang membuka jalan baru untuk hidup kami. Tapi juga bisa jadi lubang yang menjerumuskan masa depan Raka. Kami berdiskusi berhari-hari, bahkan sampai konsultasi ke psikolog anak secara daring. Kami ingin memastikan, jika suatu hari Raka bertanya, kenapa aku dikenal semua orang? Kami bisa menjawab tanpa menyakiti jiwanya. Sampai akhirnya, Naila berkata, aku sudah hidup dalam rahasia seumur hidupku, dan itu menyakitkan. Tapi aku juga tahu, terlalu terbuka bisa menghancurkan. Ia menarik napas, lalu menatapku dalam-dalam. Kalau pun dunia mau memaafkan kita tidak perlu menjual wajah anak kita untuk membelinya. Aku memeluknya. Keputusan kami pun bulat. Kami menghubungi produser acara itu dan menolak tawaran mereka. Namun, kami bersedia diwawancarai tanpa memperlihatkan wajah Raka. Kami akan berbicara, menjelaskan semuanya, asal tidak menjadikan anak kami sebagai alat jualan. Tawaran itu akhirnya ditarik kembali. Tanpa Raka, penonton tidak akan tersentuh emosinya, begitu mereka bilang. Dan saat kututup telepon itu, aku tahu, kami mungkin kehilangan peluang emas, tapi kami mempertahankan sesuatu yang lebih berharga, harga diri anak kami. Minggu-minggu berikutnya, berita tentang penolakan kami malah membuat kami semakin dikenal. Beberapa aktivis perlindungan anak memuji keputusan itu. Sebuah LSM bahkan menawarkan bantuan hukum jika suatu saat kami ingin melawan fitnah yang dulu merusak nama kami. Dan di balik layar, kehidupan kami mulai berubah. Seorang pengusaha pendidikan yang menonton dokumenter, kami mengundangku jadi pengajar, kelas daring untuk siswa-siswa homeschooling di daerah terpencil. Ia bilang, saya nggak peduli masa lalu Anda, Pak. Saya peduli cara Anda mengajar. Aku menerima dengan rasa syukur. Naila juga mulai menulis blog tentang kehidupan ibu muda dan trauma keluarga, dan pembacanya makin banyak dari hari ke hari. Kami tak lagi bersembunyi, tapi kami juga tak mengekspos. Kami hidup di tengah-tengah, di ruang abu-abu yang tenang dan diam. Suatu malam, setelah menidurkan Raka, aku menatap wajah Naila yang kini mulai tampak matang, dewasa. Ia bukan lagi murid SMA yang dulu berdiri gemetaran di ruang guru. Ia kini adalah istri, ibu, dan pejuang hidup. Nay, bisikku, kalau bisa kembali ke masa lalu, kamu akan pilih jalan yang sama? Ia diam sesaat, lalu mengangguk. Akan tetap memilihmu. Tapi mungkin akan lebih berani bicara dari awal. Aku mencium keningnya. Malam itu terasa begitu ringan. Meski dunia belum sepenuhnya melupakan masa, lalu tapi kami sudah berdamai. Dan itu cukup. Sudah 5 tahun berlalu sejak semua badai itu berlalu. 5 tahun sejak dunia membicarakan kami seolah kami sampah moral. 5 tahun sejak nama kami ditertawakan di ruang makan, dibahas di grup WhatsApp, dijadikan kutukan dan bahan cercaan oleh mereka yang bahkan tak pernah bertemu kami secara langsung. Tapi, hari ini, aku menatap Raka yang sedang berdiri di depan cermin. Dengan seragam TK-nya yang kebesaran dan rambut yang masih acak-acakan, dia menatapku dan berkata, "Ayah, aku ganteng enggak?" Aku tertawa. Ganteng banget anak ayah. Yang paling ganteng di dunia. Raka tertawa riang dan memelukku. Di saat itulah aku tahu, semua perjuangan ini tidak sia-sia. Selama 5 tahun terakhir, hidup kami tidak mewah, tapi penuh makna. Aku mengajar secara daring, menjadi pembimbing untuk anak-anak putus sekolah yang ingin tetap belajar dari rumah. Satu hal yang aneh adalah, makin banyak orang tua yang percaya padaku. Setelah tahu kisah hidupku secara utuh, mereka bilang, Pak Arman mungkin punya masa lalu kontroversial, tapi justru itu yang bikin dia jujur dan empati. Sementara Naila,
dia berubah luar biasa. Dari gadis SMA yang dulu selalu sembunyi di balik hijabnya, kini ia tumbuh jadi ibu tangguh yang aktif menulis dan berbicara di forum-forum ibu muda. Ia tak pernah memaksakan orang untuk percaya pada kisahnya. Tapi ia selalu siap membuka pintu untuk yang ingin belajar dari kesalahannya. Kami tidak membela diri lagi. Kami hanya hidup. Tapi tetap, tidak semua luka bisa sembuh total. Masih ada beberapa orang yang menatap kami dengan sinis saat bertemu di kota. Masih ada wartawan tak beretika yang coba menggali kisah lama untuk konten murahan. Kami sudah belajar. Kita tak bisa memaksa semua orang memahami, tapi kita bisa memilih apa yang ingin. Kita wariskan ke anak kita, dan kami memilih kebenaran, bukan sensasi. Hari ini, Raka genap 5 tahun. Ia tiup lilin kecil di atas kue sederhana. Tidak ada pesta mewah, tidak ada balon mahal. Tapi ada pelukanku, ada senyum ibunya, dan ada selembar surat kecil yang kuselipkan ke bawah bantal tidurnya malam ini. Surat yang baru akan kuberikan saat ia remaja nanti. Isinya, "Nak, ayah dan ibu bukan pasangan sempurna. Bahkan, kami memulai hidup dengan ribuan hujatan dan pandangan sinis. Tapi kami selalu mencoba jujur padamu. Kami tidak ingin kau tumbuh dengan rahasia seperti yang pernah kami alami. Kami menikah bukan karena kami bodoh, tapi karena kami berani bertanggung jawab. Karena cinta yang datang membawa nyawa, dirimu, harus dirawat, bukan ditinggalkan. Jika suatu hari kau membaca tentang kami di internet dan merasa malu, ingatlah bahwa yang memalukan bukanlah keberanian mencintai dan bertanggung jawab. Yang memalukan adalah mereka yang berkomentar tanpa tahu cerita sebenarnya. Kami tak minta kau membela kami. Kami hanya ingin kau tumbuh jadi anak yang tidak mudah menilai orang dari satu sisi. Jadilah anak baik. Dan kalaupun dunia menyalahkanmu karena jadi anak dari kami, biarlah. Karena kami bangga jadi orang tuamu, ayah dan ibu. Malam itu, aku menangis sendirian di dapur. Tapi bukan karena sedih. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa selesai. Aku bukan guru yang sempurna. Tapi sebagai ayah, aku akan terus berdiri. Aku tidak akan menyerah. Biar dunia berkata apa. Tapi di mata Raka, aku ingin dikenang sebagai satu hal. Ayah yang berani memilih benar meski dunia menuduh salah. Dan kalau waktu bisa diulang, aku akan tetap memilih Naila. Aku akan tetap memilih Raka. Aku akan tetap hidup dengan cara yang kami percaya benar.